Anak muda, Ini tidak benar. kamu bakal nyesel loh. Tolong aku. Wei, kamu dipecat karena terlalu tua. Manajer, apa ada kesalahan? Aku baru 40 tahun ini. Perusahaan akan menerapkan manajemen yang lebih muda. Manajemen yang lebih muda, kamu mengerti tidak? Mulai sekarang, petugas kebersihan hanya yang di bawah 35 tahun. Kamu sudah 40 tahun baru dipecat. Harusnya kamu bersyukur. Tapi, Jangan banyak bicara. Sebelum pulang kerja, bersihkan semua toilet di gedung ini sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap gajimu. tapi... Sudah selarut ini. Apa masih ada orang yang lembur di kantor? Menjaga kesucian selama 40 tahun. Ternyata direbut oleh pria asing yang jauh lebih muda dariku. Direbut oleh pria asing yang jauh lebih muda dariku. Ada apa ini? Di mana wanita tadi malam? Apa ini? Setelah tidur lalu kabur. Wanita ini menarik juga. Presdirly, kenapa ada sikat toilet di depan kantormu? Presdirly, Anda ini selama 23 tahun tidak pernah dekat dengan wanita. Tuan muda keluarga Lee yang dijuluki Raja Iblis dari kota Haicheng ternyata ditiduri orang. Cari tahu untukku, siapa wanita tadi malam? Oh, baik. Bahkan Tuan muda Lee yang selalu menahan diri tidak bisa mengendalikan diri. Aku penasaran, siapa wanita hebat itu? Kakak, lihat ikan yang baru dipotong ini, segar sekali. Beli satu untuk kakak ipar, biar bisa dibuat sup. Tidak. Wenying ini juga kasihan. Dulu hamil di luar nikah, dengan perut besar, diusir dari rumah oleh ibu kandungnya. Lalu dia juga kesulitan melahirkan, nyaris kehilangan nyawanya. Bukan hanya itu. Selama bertahun-tahun ini, dia juga terus-menerus diperas oleh keluarganya. Kakak laki-lakinya itu cacat. Uang berobatnya selalu pinjam dari dia. Wanita ini benar-benar malang ya. Betul sekali. Mama, kami sudah pulang sekolah. Yang, jauh-jauh sudah pulang. Cepat letakkan tas kalian dan istirahat. Mama, kami bantu ya. Yang. Ini semua salah Mama. Ibu tidak berguna. Tidak bisa memberikan kalian keluarga yang utuh. Bu, aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Mau ibu mendesak bagaimanapun, tidak ada gunanya. Li Shucheng, apa kau pikir ibu ini memaksamu? Ini semua karena pria-pria di keluarga Li. Setelah umur 30, mereka tidak bisa punya keturunan. Kau sudah 29 tahun ini. Kalau tidak segera punya anak, nanti tidak bisa punya lagi. Aku tidak peduli. Tahun ini, kau harus memberiku seorang cucu laki-laki. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Dengan siapa ibu ingin aku punya anak? Lalu, siapa yang kau minati? Wanita 6 tahun lalu itu. Aku pasti akan menemukannya. Aku ada rapat, tidak bisa bicara denganmu sekarang. Hei, Shucheng, Li Shucheng. Mama, apa Yang dan Zhao Zhao benar-benar tidak punya ayah? Iya, Mama. Ayah kalian. Berhenti. Ada apa, Presdirly? Kita tidak boleh berhenti di ruas jalan ini. Kenapa aku merasa siluet wanita itu sangat familiar? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lanjutkan saja. Baik, Presdirly. Mama, aku sudah menyelesaikan semua soal Olimpiade tingkat lanjut untuk kelas 6 SD. Mama, lihat. Ini lembar jawabanku. Semuanya benar. Yang akan membuktikan dirinya dengan nilai.
Agar mereka tahu, meskipun hanya anak dari seorang ibu, tetap bisa menjadi hebat. Yang dan Cao Cao memang yang paling membanggakan. Penjual ikan, ada paket untukmu. Terima kasih. Tetangga-tetangga, cepat kemari. Yang kita diterima di SD Internasional Lihua. SD Lihua? Itu kan sekolah yang didanai grup Li. Sekolah swasta terbaik di seluruh negeri. Anak biasa mana bisa masuk ke sana? Presdir Chen yang punya supermarket di sebelah saja sudah menyumbang jutaan, tapi anaknya tidak bisa masuk. Betul. SD itu bekerja sama dengan banyak sekolah terkenal di luar negeri. Begitu lulus, murid-muridnya bisa langsung masuk ke Universitas Ivy League. Sudah kubilang, anak yang ini pasti akan sukses besar. Ayel, Nanti kalau kamu jadi kaya karena anakmu, jangan lupakan kami, tetangga lama ini ya. puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. 110.000. Itu tabungan kami selama bertahun-tahun loh. 110.000 per semester. Setahun berarti 220.000. Kalau 6 tahun berarti... Aing, kamu harus pikirkan baik-baik ya. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Ayeng. Di mana ayah anak-anak? Masalah sekolah anak sebesar ini, apa dia tidak peduli sama sekali? Malam itu terlalu gelap. Aku bahkan tidak melihat wajah pria itu dengan jelas. Tapi dia masih sangat muda. Meskipun aku menemukannya, seharusnya dia tidak bisa banyak membantu, kan? Ayah anak-anak sudah meninggal karena sakit. Sudah pergi. Nanti Yang akan menghasilkan banyak sekali uang, agar ibu dan adik bisa hidup enak. Cao Cao juga akan belajar dengan giat, dan bersama kakak mencari uang untuk ibu. Cao Cao dan Yang sudah besar. Kedua anak ini sangat bersemangat. Aku juga tidak boleh menghambat mereka. Kakak sudah meminjam begitu banyak uang dariku untuk pengobatannya. Sudah saatnya mereka mengembalikannya. Semoga Bodhisattva memberkati dan menganugerahkan kepada nenek tua ini seorang cucu laki-laki yang sehat, pintar, dan gemuk. Puji Tuhan. Nyonya besar. Ini adalah daftar calon siswa yang diterima SD Lihua tahun ini. Mohon Anda periksa. Nyonya besar, pelan-pelan. Silakan diperiksa. SD Lihua adalah sekolah yang didirikan khusus untuk anak-anak dari keluarga kaya. Standarnya selalu sangat tinggi. Bagaimana bisa di daftar penerimaan tahun ini ada anak dari keluarga miskin? Oh, Nyonya besar begini. Anak ini bernama Wen Yang. Kabarnya dia sangat cerdas, seorang anak ajaib yang langka. SD Lihua tidak ingin melewatkan bakat seperti ini. Jadi mereka menerimanya secara khusus. Oh, begitu rupanya. Anak berbakat dari keluarga sederhana ya? Bagus. Jika saja aku punya cucu, pasti dia juga akan seberbakat ini. Nyonya besar tentu saja. Anda pasti akan memilikinya. Hanya saja, dengan kondisi keluarga anak ini, mungkin sulit untuk membayar biaya sekolah SD Lihua. Jadi, maksud Anda? Beberapa hari lagi, akan ada pesta penyambutan siswa baru. Undang Wen Yang itu juga. Aku ingin melihatnya sendiri. Jika dia benar-benar berkarakter baik dan berprestasi, maka keluarga Li akan mensponsorinya. Semua biaya sekolahnya di masa depan. Baik, saya akan segera mengurusnya. Tunggu dulu. Jika ingin beramal, hanya mensponsori satu anak saja. Keluarga Li akan terlihat pelit. Lebih baik kamu cari lagi beberapa anak dari keluarga miskin. Undang mereka semua ke sini. Jika ada yang berprestasi lagi, kita akan menanggung semua biaya sekolahnya. Semuanya. Baik, saya mengerti. Nyonya tua ini, demi cucu, sudah membangun sekolah dari TK sampai universitas dan terus beramal. Semoga semua usaha ini tidak sia-sia. Semoga para dewa memberkati. Anda harus memastikan keluarga Lim memiliki banyak keturunan. Ibu, aku pulang bersama anak-anak. Wenyi! Siapa yang mengizinkanmu pulang? Ibu, Yang diterima di sekolah swasta terbaik di kota Haicheng. SD Lihua. Biaya sekolahnya 110.000 per semester. Selama ini,
Untuk pengobatan kaki kakak, semua uang itu dari aku. Bisakah ibu meminjamkan sebagian padaku? Agar aku bisa membayar biaya sekolah yang dulu. Saya akan pergi setelah mengambil uangnya. Wenying, kalau tahu dari awal kamu suka sekali dimanfaatkan, dulu seharusnya kamu gugurkan saja kedua anak itu. Bu, selama ini ibu memperlakukan kami seperti ini. Tapi saya tetap mentransfer uangnya untuk ibu. Sekarang saya sedang kesulitan. Apa kalian tidak bisa membantu saya? Membantumu? Kenapa kami harus membantumu? Kalau saja dulu kamu tidak hamil di luar nikah, kakakmu tidak akan ketakutan sampai jatuh dari lokasi konstruksi, kan? Mengobati kaki kakakmu, itu adalah utangmu padanya. Saya. Bu, istriku, hari ini saya menang banyak lagi dari main kartu. Siang ini kita makan. Kakimu. Bukankah ibu dan kakak ipar bilang kamu terluka parah sampai sulit berjalan? Saya baru jalan sebentar begini. Kaki ini sudah sakit lagi. Ternyata kalian semua membohongi saya. Saya membantu kalian selama bertahun-tahun karena mengira kakak cacat. Kalian? Sudahlah, selama ini saya sudah membantu kalian setidaknya 100.000 lebih. Kalian hanya perlu memberi saya 100.000 saja. Cepat berikan uangnya padaku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Karena dua anak haram ini, Wenying jadi makin sulit dibodohi. Harus cari cara untuk menyingkirkan mereka berdua. Kita semua keluarga. Aying, kenapa kamu begitu emosi? Kamu kan cuma mau uang, kan? Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengar-dengar, keluarga Lee, orang terkaya, akan memilih anak-anak untuk menghadiri jamuan makan. Benar. Kabarnya Nyonya Besar Lee sangat ingin punya anak. Demi keberuntungan dan anak, dia akan mensponsori sejumlah anak untuk sekolah. Anak siapa yang bisa terpilih? Itu seperti keberuntungan besar. Betul. Lihat konvoi mobil itu. Mobil keluarga Lee sudah datang. Aduh, pelayan Lee, Anda akhirnya datang. Anak-anak yang Anda minta ada di sini semua. Silakan lihat. Baik. Anak-anak, siapa di antara kalian yang bernama Wenyang? Well, Di mana Wenyang? Wenyang! berhenti! Dasar bocah nakal, aku menangkapmu. Habislah kamu. Berhenti. Kamu. Kenapa kamu mirip sekali dengan tuan muda waktu kecil? Pelayan, ayo main petak umpet denganku. Kalau kalah, biarkan aku naik punggungmu. Baiklah, ayo. Ikut aku. Hentikan. Kamu siapa? Keluarga Lee dari kota Haicheng. Keluarga Lee dari kota Haicheng? Bukankah itu keluarga terkaya? Mungkinkah anak manis ini ada hubungannya dengan keluarga Lee? Anak kecil? Siapa namamu? Namaku Wenyang. Mama biasa memanggilku Yang. Wenyang. Kamu adalah Wenyang yang diterima di SD Lihua dengan pengecualian. Kedatanganku kali ini memang khusus untukmu. Yang, Jojo. Anda ibu dari Wenyang. Ya, saya. Nyonya Wen, begini. Wenyang Sang cerdas. Dia diterima di SD Lihua kami dengan pengecualian. Dan lagi, Nyonya besar kami juga sangat mengaguminya. Beliau sengaja meminta saya untuk menemui kalian untuk mensponsori sekolahnya. Bagaimana? Menurut Anda? Mensponsori sekolah? Berarti Yang, kita bisa sekolah. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih Nyonya Besar Lee. Meskipun biaya sekolah mereka dibebaskan, nanti mereka tetap butuh uang untuk kerja dan menikah. Selama kedua anak ini masih ada, Wenying tidak akan patuh memberikan uang kepada kita. Kita harus segera menyingkirkan mereka. Tuhan yang terhormat, saya rasa Anda salah orang. Kedua anak ini, mereka sangat kotor. Bagaimana mungkin mereka berbakat? Kakak ipar, kau boleh memaki saya, tapi kau tidak boleh menghina Yang. Oh iya, kau pernah bekerja di grup Lee. Kau seharusnya tahu akibatnya jika menipu keluarga Lee. Apa itu anak jenius? Menurutku itu hanya omong kosong. Aku beritahu kau, sebelum masalah ini membesar, cepatlah mengaku. Jika sampai ke Nyonya Besar Lee dan kebohonganmu terbongkar, kedua anak manis ini tidak akan bisa sekolah sama sekali. Dia pernah bekerja di grup Lee. Hamil di luar nikah. Putranya persis seperti tuan muda.
Apa benar ada kebetulan seperti ini di dunia? Apa benar ada kebetulan seperti ini di dunia? Tidak mungkin. Tuan muda selalu tidak dekat dengan wanita. Para nona bangsawan itu tidak ada satupun yang dia suka. Bagaimana mungkin dia menyukai wanita desa yang sudah tua dan kampungan? Tidak. Pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Mama tidak bohong, aku memang jenius. Kalau kamu jenius, aku ini bidadari yang jatuh dari langit. Aku bilang aku memang jenius. Aku bilang aku tidak mau makan ini. Dasar anak nakal, berani-beraninya mendorongku. Anak harang, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hentikan! Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak semena-mena di sini? Pergi! Anak ini benar-benar seperti tuan muda waktu kecil. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Mungkin saja dia benar-benar keturunan keluarga Li yang terpisah. Pesta penyambutan siswa baru 3 hari lagi. Aku harus membuat nyonya besar dan tuan muda bertemu dengannya. Wanita 6 tahun lalu itu masih belum ditemukan. Presterly, saya sudah memeriksa semua karyawan di grup Anda pada tahun itu. Semua karyawan yang memenuhi kriteria usia sudah saya periksa. Termasuk pengunjung wanita yang datang ke perusahaan hari itu. Tidak ada satupun yang Anda cari. Bagaimana mungkin seseorang menghilang begitu saja? Bagaimana perbaikan rekaman CCTV? Bagaimana perbaikan rekaman CCTV? Koridor hari itu terlalu gelap. Rekaman CCTV tidak jelas. Tapi jangan khawatir, saya sudah menghubungi tim teknis terbaik dari luar negeri. Seharusnya akan segera ada hasilnya. Sebelum hasil resminya keluar, Anda teruskan penyelidikannya. Semua karyawan wanita perusahaan sebelumnya. Jika tidak ada yang masih bekerja, periksa yang sudah berhenti. Yang sudah berhenti? Yang berusia 40 atau 50 tahun juga harus diperiksa? Periksa. Yang, Cao, hari ini Nyonya Besar Li mengadakan jamuan untuk kita. Apa kalian sudah ingat semua yang ibu katakan? Sudah ingat semua yang ibu katakan? Ingat, aku disubsidi oleh Nyonya Besar, jadi aku harus membuat Nyonya Besar senang. Ingat, kakak disubsidi oleh Nyonya Besar, jadi kakak harus membuat Nyonya Besar senang. Anak-anak ibu pintar sekali. Juang-juang kami sekali makan bisa 3 mangkuk. Bahkan anak babi pun kalah makannya. Kakak Ipar. Kenapa kakak Ipar ada di sini? Kenapa? Keponakan suamiku juga dipilih oleh keluarga Li. Kenapa aku tidak boleh datang? Kau pikir setelah dekat dengan keluarga Li, kau bisa langsung naik pangkat? Mau meninggalkan kami dan hidup enak sendiri? Tidak akan. Kakak, cucu kembar Anda ini benar-benar menggemaskan. Cucu apa? Itu anak kandungnya sendiri. Maaf ya. Tidak apa-apa. Ini memang anak kandungku. Kata orang, melahirkan di usia tua itu beresiko tinggi. Anda bahkan melahirkan anak kembar. Benar-benar luar biasa. Ayah, anak-anaknya mana? Apa dia tidak datang bersama kalian? Aku belum menikah. 40 tahun belum menikah. Beberapa orang kelihatannya jujur, tapi sebenarnya sangat liar. Acara keluarga Li yang berkelas seperti ini, aku tidak tahu orang seperti ini bisa menyelinap masuk bagaimana. Kita ini lebih baik menjauh darinya. Suka berbuat onar di luar. Kalau sampai kena penyakit bisa gawat. Betul sekali. Zaza, nanti jauhi kedua anak itu. Jangan bermain dengan mereka. Dengar tidak? Anak ini kenapa terasa familiar? Yayo, Yayo. Dia. Yang, kamu tidak apa-apa. Aduh, maaf. Petugas kebersihan itu. Kenapa dia ada di sini? Yang, sayang. Mama akan mengobatimu sekarang. Jauh-jauh, ayo pergi. Presdirli, sungguh tidak enak hati. Anak Wen yang ini mirip ibunya, tidak punya sopan santun sama sekali. Tadi dia bertengkar dengan tamu lain. Sekarang dia menabrak Anda lagi.
Tapi Anda jangan khawatir, saya akan segera mengusir mereka ya. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengusir tamu keluarga Lee? Suara Presdir Lee ini kenapa mirip pria 6 tahun lalu? Maaf. Bukan itu maksud saya. Hargi! Dasar jalang, kau tunggu saja. Panggil dokter keluarga. Balut luka anak ini. Matahari terbit dari barat hari ini. Raja Iblis pun bisa berbuat baik. Silakan ikut saya. Ayah. Ayah, apa kau ayahku? Maafkan aku, anak-anak masih kecil dan tidak mengerti. Ayo. Aneh. Kenapa aku merasa sakit hati saat melihat gadis kecil itu menangis tadi? Prestia Lee. Rekaman 6 tahun lalu sudah diperbaiki. Ayo, segera lihat. Keluarga Lee sudah lama tidak seramai ini. Anak-anak di seluruh ruangan ini satu persatu menggemaskan. Melihat mereka membuatku bahagia. Andai saja aku juga punya cucu laki-laki yang menggemaskan seperti itu. Pasti menyenangkan. Nyonya. Anak ini adalah Wen Yang yang Anda terima secara khusus. Ini ibu dan adik perempuannya. Halo, Nyonya Lee. Halo, Nenek Lee. Bagus. Kita boleh miskin apa saja, tapi tidak boleh miskin pendidikan. Kamu ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah kalian, keluarga Lee yang akan menanggung semuanya. Benarkah? Terima kasih, Nyonya Besar Lee. Si kembar ini benar-benar menggemaskan. Ayo, cepat kemari, dekat nenek. Biarkan nenek melihat kalian baik-baik. Anak ini kenapa mirip sekali dengan Xu Cheng waktu kecil? Nyonya Besar Lee, saya ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Saya ingin melaporkan, anak ini mencuri. Nyonya Besar Lee, saya baru saja melihat anak haram ini diam-diam menyelinap ke kamar keluarga Lee dan mencuri sebuah konsol game. Nanti akan terbukti dia bersalah atas tuduhan pencurian. Nyonya Besar Lee, Yang saya sejak kecil penurut dan patuh. Dia tidak akan melakukan hal mencuri. Kamu bilang dia mencuri. Apa buktinya? Ada buktinya. Nyonya Besar Lee, buktinya sangat kuat. Nyonya Besar Lee, jangan sampai Anda tertipu olehnya, oleh penampilannya yang pura-pura itu. Wen Ying ini hamil di luar nikah. Pepatah mengatakan, anak yang dididik oleh ibu seperti ini, mana mungkin tangannya bersih? Betul tidak sih? Orang seperti ini bisa masuk SD Lihua juga. Ini terlalu mencoreng nama baik SD Lihua. Sudah mencuri, lalu berbohong, nanti pasti akan merusak anak-anak lain. Anak ini memang bibit buruh. Hari ini berani mencuri, besok mungkin berani membunuh dan membakar. Pecat dia, batalkan beasiswanya. Para hadirin, harap tenang. SD Lihua selalu hanya menerima murid yang berprestasi dan berbudi luhur. Jika anak ini benar-benar mencuri, SD Lihua pasti akan membatalkan pendaftarannya. Kepala pelayan, bawa ibu dan anak ini pergi. Selidiki dengan baik. Dasar anak kurang ajar. Berbohong begitu saja. Apa ibumu yang mengajarimu begitu? Ada saksi dan bukti. Masih mau mengelak? Baik, Anakmu ini benar-benar harus dididik dengan baik. Kepala pelayan, cepat bawa mereka keluar. Jika kamu pergi sekarang, hanya pendaftarannya yang dibatalkan. Jika kamu terus berkeras tidak mau pergi, hati-hati. Aku bisa membuat tidak punya tempat sekolah di seluruh kota Haicheng. Sekolah seperti ini, aku tidak sudi masuk. Kehilangan grup Lee hanya akan menjadi kerugian bagi para mitra kerja itu. Bu, jangan pusing lagi. Nanti kalau aku sudah besar, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Baik. Nyonya Besar Lee menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Kepala pelayan, cepat usir mereka. Tunggu. Kenapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xu Cheng? Benar juga. Sepertinya dia tulus. Anak ini menangis begitu sedih. Jangan-jangan kita salah menuduhnya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mungkin saja ini benar-benar balas dendam pribadi. Pasti,
Saat ini hanya bisa dipulihkan sampai tingkat ini. Petugas kebersihan? Mungkinkah wanita malam itu adalah dia? Ayo, pergi kaulah perjamuan. Baik. Cepat berikan padaku. Jangan terburu-buru dulu. Keluarga Li punya banyak dokter. Aku akan segera ke sana. Nyonya Li. Mencuri tapi tidak mau mengaku, itu sudah cukup. Sepertinya kalian benar-benar menganggap keluarga Li mudah ditindas ya? Ayo, usir mereka! Kalian para pembunuh! Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Sampai sekarang masih keras kepala. Jojo, Tidak apa-apa, Mama di sini. Mama pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Apa yang kalian lakukan? Pemuda. Hentikan semuanya! Dadaku sakit sekali. Presdirli, Asma Zau kambuh. Dia sekarat-sekarat. Aku mohon tolong selamatkan dia. Aku mohon tolong selamatkan dia. Ada apa ini? Presdirli, jangan sampai Anda tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Jangan sampai Anda tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Wanita ini sangat licik. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Segera panggil dokter kemari. Jika terlambat sedikit saja, kalian semua tidak perlu bekerja lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jojo. Karena terlambat sedikit lagi, akibatnya bisa tak terbayangkan. Prestia Lee, rekaman CCTV sudah diambil. Wen Yan sama sekali tidak masuk ke ruangan itu. Li Cuifang Yang diam-diam menyelipkan konsol game ini ke dalam tasnya. Ternyata dia memfitnah orang. Dia pandai sekali berakting, membohongi kita semua. Punya kerabat sejahat ini, ibu dan kedua anaknya sungguh malang. Berani-beraninya mengganggu wanita yang Prestia Lee pedulikan. Sekarang dia kena batunya. Li Cuifang ya. Kau berani membuat masalah di wilayah keluarga Li. Apa kau pikir semua orang di keluarga Li bodoh? Nyonya besar Li. Saya. Presdir Li, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Mohon kemurahan hati Anda. Ampuni saya. Itu bukan keputusan saya. Tergantung pada korban. Wenying, kau gila? Aku kakak iparmu. Kakak ipar? Cih, kamu itu pembunuh. Karena kamu anakku hampir mati. Akan kubunuh kamu. Minta maaf pada anakku. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa tidak minta maaf pada anakku? Akan kubunuh kamu. Bawa Li Cuifang pergi. Tangani dia seperti biasa. Biarkan dia tetap hidup. Baik. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Weni, aku tidak akan melepaskanmu. Selama bertahun-tahun ini, dia membesarkan kedua anaknya sendirian. Ditambah lagi dengan keluarga lintah darat seperti itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Pasien sudah melewati masa kritis. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Bawa Zhao Zhao ke rumah sakit terbaik di seluruh kota Haicheng. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Semua biayanya akan ditanggung keluarga Li. Baik, saya akan segera menatonya. Istri, Anda ini. Kejadian ini terjadi di keluarga Li. Saya seharusnya bertanggung jawab. Setelah Zhao Zhao sembuh, biarkan dia dan Yang Yang bersama. Pergilah sekolah di Lihua. Benarkah? Terima kasih, Presdir Li. Semua orang bilang Presdir Li itu tidak berperasaan. Tidak disangka, dia orangnya cukup baik. Ngomong-ngomong, Baying. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kedua anak ini, apakah mereka anakku? Oh, apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini rekaman CCTV dari malam 6 tahun lalu? Malam itu? Mungkinkah Presdir Li adalah pria malang itu? Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu, apakah benar itu kamu? Kedua anak ini, apakah benar mereka keturunanku? Keluarga kaya mementingkan status yang sepadan. Jika dia tahu aku diam-diam melahirkan anaknya, dia pasti tidak akan menerimanya. Bisa jadi, dia bahkan akan menyakiti Yang Yang dan Zhao Zhao. Bukan. Kamu begitu yakin? Hari itu, tepat di hari aku dipecat dari grup Li. Saya pulang sangat awal. Tidak mungkin saya masih di kantor selarut itu. Mungkinkah? Aku benar-benar salah orang? Meme chatmu sebelumnya adalah kesalahan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi,
Aku bisa mempekerjakanmu kembali ke departemen logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak. Tidak perlu. Setiap hari berada di bawah pengawasan Presdirli. Bagaimana jika Yang dan Zozo terungkap? Gaji 50 juta per bulan. Pekerjaan ringan. Presdirli, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi Gaji 80 juta per bulan. ini bukan masalah uang. Gaji 100 juta per bulan. Kerja 4 hari, libur 3 hari. Kerja sebagai petugas kebersihan. Yang, jauh-jauh maafkan ibu. Dia menawarkan terlalu banyak. Setelah ibu mengumpulkan cukup uang untuk biaya kuliah kalian, ibu akan mengundurkan diri dari grup Le. Nyonya, gadis kecil itu sudah tidak dalam bahaya. Baguslah. Kalau sampai terjadi di keluarga Lee, ada yang meninggal di perjamuan, reputasi kita akan buruk. Benar. Tapi Nyonya besar. Tuan muda akhir-akhir ini sangat memperhatikan ibu dan ketiga anaknya itu. Apa maksudmu? Nyonya besar. Apa Anda tidak merasa anak Wen Yang sangat mirip dengan tuan muda saat kecil? Lagi pula, Wen Ying sebelumnya pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Lee. Bagaimana kalau... Kurang ajar, kepala pelayan. Keluarga Lee kita menggajimu begitu banyak, bukan untuk mengarang cerita tentang putaku. Wen Ying itu tidak jauh lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia calon menantuku? Kalau sampai berita ini tersebar, mau ditaruh di mana muka keluarga Lee? Maaf Nyonya, saya terlalu banyak bicara. Mulai sekarang, jangan pernah bicara seperti itu lagi. Baik. Kembalilah. Xu Zheng tidak pernah dekat dengan wanita selama ini. Mungkinkah dia punya preferensi khusus? Kau sampai dia membawa pulang wanita tua. Lalu bagaimana denganku? Dan tidak akan punya cucu. Tidak bisa. Selagi anak ini belum melakukan hal yang aneh-aneh, aku harus segera di sisinya, mencarikan calon istri yang cocok. Halo, Bibi Lee. Cincin, apa kamu mau bekerja di grup Lee? Ya? Mama, semangat kerjanya ya. Yang dan adik hari ini juga sangat baik di sekolah. Jojo dan kakak menunggumu pulang. Kak Ying, kenapa tertawa? Lihat, ini anak-anakku. Benarkah? Coba kulihat. Ini terlalu menggemaskan. Tapi mata dan alis anak laki-laki ini kenapa sedikit mirip Presdirli ya? Jangan bicara omong kosong, mana mungkin. Kenapa kamu gugup? Aku memuji putramu. Meskipun Presdirli sedikit pemarah, tapi wajahnya tetap sangat tampan. Aku belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Presdirli. Menurutmu tidak begitu? Presdirli, rapat akan dimulai. 5 menit lagi. Presdirli masih muda dan berbakat. Gadis-gadis muda sepertimu pasti menyukainya. Aku sudah setua ini. Harus cari uang dan besarkan anak. Mana ada waktu untuk melihatnya? Presdirli, rapat hari ini masih jadi. Jadi, Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Lain kali saja. Kalian berdua, ini jam kerja. Siapa yang mengizinkan kalian bermalas-malasan di sini? Itu Yu Chen, Manajer logistik baru di perusahaan. Katanya, Nyonya Besarli sendiri yang memindahkannya ke sini. Dia teman masa kecil Presdirli. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Orang baru. Halo, Manajer Yu. Saya petugas kebersihan yang baru. Bagaimana Departemen SDM bekerja? Bahkan wanita tua seperti ini bisa direkrut. Grup Lee ini perusahaan, bukan panti jompo. Kenapa rasanya wanita tua ini agak familiar? Angkat kepalamu. Kenapa dia? Bagaimana bisa begini? 6 tahun lalu, aku susah payah mencari kesempatan untuk membius dia. Tapi wanita tua ini mendahuluiku. Setelah sekian lama, dia muncul lagi di perusahaan. Pasti dia datang untuk mengganggu Kak Xiucheng. Lei Ying, kan? Cepat kemasi barang-barangmu dan Enya. Kamu dipecat. Dipecat? Memangnya kenapa? Karena kamu bermalas-malasan saat kerja. Dan kebetulan aku memergokimu. Sekarang ini jam istirahat makan siang. Lagi pula hari ini, aku sudah selesai membersihkan semuanya. Kalau tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Kalau sudah selesai, boleh istirahat begitu? Lantai ini sudah disapu sekali. Apa tidak tahu harus disapu lagi untuk kedua kalinya?
Perusahaan merekrutmu untuk bekerja, bukan untuk bersantai. Dulu, demi hidup, aku selalu menahan diri. Tapi malah membuat kedua anakku ikut menderita. Ikut menderita. Demi Yang Yang dan Zhao Zhao. Aku tidak boleh lagi seperti dulu, membiarkan orang lain menindas. Nenek Zhou, Kamu baru saja menjabat sudah menyalahgunakan wewenang, memecat karyawan sembarangan. Apa kamu tidak takut Presdirli tahu dan menyalahkanmu? dasar wanita jalan, kamu hanya seorang petugas kebersihan kecil. Siapa kamu berani-beraninya? Berani menggunakan Kak Xiu Cheng untuk menekanku? Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Membantumu menempatkan diri. Ada apa ini? Kenapa kamu memukul orang? Memukulmu kenapa? Orang rendahan sepertimu merupakan kehormatan bagimu kalau aku sendiri yang turun tangan. Aku beritahu ya, aku bukan hanya sahabat masa kecil Kak Xiu Cheng, tapi juga calon menantu pilihan Nyonya Besar Li. Bahkan aku adalah calon Nyonya muda Presbir Grup Li. Di seluruh grup Li, dari atas sampai bawah, aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Tatapan macam apa itu? Tidak terima. Meskipun tidak terima, kamu harus menerimanya dariku. Yu Qianqie, menyentuh orangku. Apa kau sudah mendapat izinku? Orang dia? Mungkinkah Kak Xiu Cheng tahu kalau Wen Ying adalah wanita yang tidur dengannya malam itu? Nona Yu, Putri Wen Ying terluka di pesta keluarga Li. Presdir Li untuk menebusnya, secara khusus memanggilnya ke perusahaan. Anda seharusnya menjaganya. Mengapa Anda malah menargetkannya? Ternyata hanya kebetulan. Sudah kuduga, malam itu sangat gelap. Dan Kak Xiu Cheng juga dibius. Tidak mungkin dia ingat siapa wanita yang bersamanya. Kak Xiu Cheng, jelas-jelas wanita tua ini. Malas bekerja. Aku hanya membantumu memberinya pelajaran. Lantai sudah dipel bersih. Tanaman hias juga sudah dipangkas rapi. Barang-barang di meja tertata rapi. Jika ini yang kau sebut malas, kau benar-benar harus periksa matamu. Yu Qianqie, mengingat hubungan keluarga kita, aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau masih bertindak semaumu, kau tidak perlu datang bekerja lagi. Kak Xiu Cheng, aku. Apa kau sangat santai di kantor? Cepat pergi. Nona Yu, lebih baik kau berhenti. Ayo. Ayo. Untung ada kau hari ini. Terima kasih. Presdirli terlihat dingin, tapi sebenarnya dia cukup manusiawi. Presdirli. Presdirli. Ini di kantor. Apa yang akan kau lakukan? Hanya memeriksa pekerjaan. Apa yang kamu pikirkan? Aku. Pekerjaanmu bagus. Mulai sekarang, kamu hanya akan bertanggung jawab membersihkan kantorku. Di perusahaan ini, kamu hanya perlu mengikuti perintahku. Mengerti? Mengerti. Kantorku di sana. Ikut aku. Aneh sekali. Presdir Li begitu peduli pada seorang petugas kebersihan. Dia bahkan berani bersikap dingin pada Yu Qianqian demi wanita itu. Benar. Presdirli tidak pernah peduli pada siapapun sebelumnya. Menurut kalian, jangan-jangan dia kekasih rahasia Presdirli? Sudahlah, kalian ini suka sekali menebak-nebak. Usia petugas kebersihan itu bahkan bisa jadi ibunya Presdir Li. Menurutku, Presdir Li pasti membenci Yu Qianqian, makanya dia melakukan ini. Hanya untuk mempermalukan Yu Qianqian, kan? Apa kalian tidak ada kerjaan? Cepat kembali ke meja kalian. Apa kalian semua ingin dipecat? Wen Ying si rubah tua licik itu. Jika dia terus berkeliaran di depan kakak Xiu Cheng, cepat atau lambat, pasti akan ada masalah. Aku harus mencari kesempatan untuk mengusirnya dari perusahaan. Apa? Anda masih curiga Wen Ying adalah wanita malam itu yang menghabiskan malam dengan Anda? Bukankah dia sudah menyangkalnya mentah-mentah? Lagi pula, dia sudah berusia 40-an dan punya 2 anak. Bagaimanapun juga, itu tidak mungkin. Aku bilang selidiki. Ya, selidiki. Malam 6 tahun yang lalu, semua jejak Wen Ying. Jam berapa dia meninggalkan perusahaan? Selidiki semuanya secara detail. Baik, saya akan segera menyelidikinya. Meskipun Wen Ying menyangkalnya, tapi setiap kali aku melihat kedua anaknya, aku merasa sangat akrab. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Presdirli. Presdirli. Sayang.
Anda pernah menyelamatkan Zhao Zhao sebelumnya, dan juga membantu saya di perusahaan. Ini mangga kering buatan sendiri dari kampung halaman saya, sebagai tanda terima kasih. Tidak mungkin. Lihatlah mereka. Dia berani terang-terangan menjelak Presdirli. Dia benar-benar terlalu berani. Petugas kebersihan ini, meskipun terlihat tua, tapi masih punya sedikit daya tarik. Dia tidak mungkin sebodoh itu, berhayal merayu Presdirli, kan? Dasar wanita tua. Tidak tahu malu. Lihat ekspresi Presdirli. Sudah berubah. Jelas dia sudah marah. Wanita terakhir yang mendekati Presdirli seperti itu sudah diusir dari kota Haicheng olehnya. Kita tinggal menunggu dia diusir saja. Maaf, Presdirli. Saya kurang pertimbangan. Seharusnya tidak memberikan ini padamu. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud meremehkanmu. Wei, kau benar-benar berani sekali. Wei, buah kering murahan yang hanya dimakan oleh orang miskin sepertimu ini, kau berani memberitanya pada Kak Xiuchang. Dan yang kau berikan adalah mangga. Seluruh perusahaan tahu, Kak Xiuchang alergi mangga. Apa sebenarnya niatmu? Maaf, saya benar-benar tidak tahu Anda alergi mangga. Maaf, Presdirli, kau baru masuk perusahaan? Sudah mencari cara untuk mendekati Presdirli. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku tidak. Bukan begitu. Sebelum mengincar orang lain, Bercerminlah dulu. Wei, buah kering murahan seperti ini berani-beraninya kau berikan pada Kak Xiuchang. Apa kau tahu, semua buah di keluarga Li diangkut langsung dari luar negeri? Satu jenis saja, harganya tak terbayangkan olehmu. Mengerti? Wah, sama seperti wanita, semakin segar, semakin baik. Benda tua, kering, dan keriput seperti ini. Wei, kau tidak benar-benar berpikir ada yang akan menyukainya, kan? Maaf, Presdirli. Aku kurang pertimbangan. Kak Xiuchang, menurutku karyawan yang tidak tulus seperti ini lebih baik dipecat saja. Banyak karyawan lain yang melihatnya. Kak Xiuchang, jika kau melindunginya, bagaimana jika nanti perusahaan memiliki kebiasaan buruk? Cukup. Sebelum aku marah, cepat pergi dari sini. Dengar tidak, Wenying? Kak Xiuchang menyuruhmu berkemas dan pergi. Yang kumaksud adalah kamu. Apa? Yu Qianqian, mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Kak Xiuchang, aku masuk perusahaan ini. Nyonya Besar Li sendiri yang mengaturnya. Kamu juga tahu jelas maksud Nyonya Besar. Apa kamu benar-benar akan demi wanita ini melawan Nyonya Besar Li? Yu Qianqian. Urusan pribadiku, bukan urusan orang lain untuk ikut campur. Hargi. Wenye, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Presdirli bahkan memecat Yu Qianqian demi seorang petugas kebersihan. Presdirli bahkan memecat Yu Qianqian demi seorang petugas kebersihan. Meskipun sudah tua, tapi masih ada daya tarik. Wenying ini jangan-jangan benar-benar ada hubungan dengan Presdirli. Hampir pasti. Mulai sekarang, kita harus bersikap baik padanya. Berikan padaku. Apa? Presdirli. Bukankah ini hadiah terima kasih untukku? Enak sekali. Terima kasih. Bukankah Presdirli alergi mangga? Bagaimana bisa dia makan mangga kering pemberian wanita itu? Presdirli, jangan-jangan pihak kerasukan. Presdirli, bukankah Anda alergi mangga? Cepat muntahkan. Minum obat saja sudah cukup. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Belum pernah melihat Presdirli seperti ini. Presdirli, kenapa dia begitu baik padaku? Halo, Bibi Li. Kak Xiuchang memecatku demi wanita tua itu. Dia bahkan memecatku. Aduh, anak ini memang keras kepala. Aku juga tidak bisa memengaruhi pikirannya. Menempatkanmu di perusahaan, itu sudah batas kemampuanku. Sisanya, kamu harus berusaha sendiri. Jika kamu tidak bisa membuatnya menyukaimu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi Li, bisakah Anda... Xianjie, karena Xiu Cheng sudah memecatmu, maka jangan pergi ke perusahaan lagi. Kalau tidak, dia akan melihatmu lagi, dan itu hanya akan membuatnya semakin kesal. Nyonya Li, Wenyin Xialan. Dalam 3 hari, jika aku tidak mengusirmu dari kota Haicheng, Aku bukan Yu lagi. para orang tua sekalian,
Sekarang kalian bisa mengajak anak-anak untuk beraktivitas bebas. Baik, para orang tua dan anak-anak, silakan ikut guru ke sini. Mama, aku mau jadi juara 1. Ayo. Kita ke sana saja ya. Ayo Mama, kita pergi bersama. Kita ke sana. Ke sini. Pelan-pelan ya. Yoyang, Jojo, mana orang tua kalian? Guru. Ibuku sangat sibuk dan lelah. Dia baru bisa datang nanti. Kalau begitu, guru akan menemani kalian. Menunggu ya. Xiang Jojo. Mama! Aduh, maafkan Mama. Mama terlambat. Karena orang tua sudah datang, silakan ikut kegiatan. Terima kasih, guru. Oh, bukankah ini Wenying? Nona Yu, kenapa Anda ada di sini? Keluarga Yu adalah salah satu dewan sekolah SD Lihua. Saya datang untuk mengawasi kegiatan sekolah. Apa ada masalah? Justru Anda dan 2 anak haram ini tidak pantas berada di sini, kan? Nona Yu. Mereka semua adalah murid sekolah ini. Tentu saja mereka berhak mengikuti kompetisi sekolah. SD Lihua ini adalah tempat untuk masyarakat kelas atas mendidik talenta. Anda, seorang petugas kebersihan rendahan, dan anak haram yang lahir dari pria tak jelas, apa pantas datang ke sekolah seperti ini? Pergi, panggil kepala sekolah. Saya ingin mereka dikeluarkan. Bersihkan sekolah ini, agar 2 tikus kotor ini tidak merusak nama baik SD Lihua. Presdirli, sudah saya selidiki. Wanita malam itu kemungkinan besar adalah Wenying. Coba Anda lihat. Saya sudah memeriksa ulang rekaman CCTV perusahaan. Setelah semua karyawan pulang, hanya Wenying yang sendirian membersihkan toilet. Tapi kapan tepatnya dia pergi, tidak bisa dipastikan. Sudah jam pulang kerja, masih membersihkan toilet di kantor. Ini. Mungkin itu perintah dari manajer kebersihan. Dia tidak bisa menolak. Panggil manajer itu kemari. Aku ingin tahu Wenying, malam itu, waktu pasti dia pergi. Nona Yu, setiap orang punya hak untuk mengubah nasibnya sendiri. Kenapa anak petugas kebersihan tidak boleh sekolah di sekolah bagus? Nona Yu, Anda datang berkunjung menginspeksi sekolah. Kepala sekolah SD Lihua adalah proyek yang paling nyonya besar Li hargai. Kalau Anda tidak bisa mengurusnya dengan baik, lebih baik jangan urus sama sekali. Apa maksud Anda dengan perkataan itu? Kalau Anda bisa mengurusnya dengan baik, bagaimana bisa orang dari lapisan masyarakat bawah seperti ini masuk Lihua? Jika Nona Yu merasa mereka tidak pantas, maka mereka memang tidak pantas. Aku akan segera menyuruh orang mengusir mereka. Satpam! Wei, 40 tahun lebih, hidupmu benar-benar sia-sia ya. Tidak peduli apakah kamu masuk Lihua melalui jalur resmi atau tidak. Selama saya mau, siapapun yang ingin saya keluarkan, pasti bisa saya keluarkan. Punya uang dan kekuasaan, memang bisa berbuat sesuka hati. Terakhir kali aku marah, adik sakit, mama sedih. Kali ini, aku harus bersikap dewasa. Mama, ayo kita pergi. Yang bisa sekolah di tempat lain. Jojo juga, selama bersama mama, Jojo bisa sekolah di mana saja. Yang, Jojo, mama tidak berguna. Tidak bisa memberikan kalian kehidupan yang nyaman. Tapi mama pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk masa depan kalian yang cerah. Nona Yu, apa yang harus kami lakukan agar kedua anak ini bisa tetap di Lihua? Saya ini bukan orang yang tidak berperasaan. Lihat lapangan kosong itu. Nanti akan ada lomba-lomba tali di sana. Selama kamu bisa bertahan sampai akhir dan mengalahkan orang tua lainnya, saya akan berbaik hati. Membiarkan kedua anak haram ini tetap di sini. Aku ingin lihat saja. Apa kau bisa bertahan sampai akhir pertandingan? Mama tidak boleh pergi. Cuacanya terlalu panas. Nanti Mama bisa kena serangan panas. Zhao tidak mau ditinggal. Mama jangan setuju. Panas sekali. Yang dan Zhao begitu baik. Aku tidak bisa membebani mereka. Yang anak baik. Zhao juga anak baik. Mama bisa kok. Kalian tunggu Mama di sini ya. Mama akan segera kembali. Anak-anak, pastikan kalian melakukan pemanasan. Semangat, Mama. Segera perlahan. Jangan sampai cedera. Semangat, Papa. Semangat, Mama. Wei, aku sudah menambahkan obat yang mengganggu detak jantung ke dalam air minummu. Begitu kau berolahraga berat, kau akan mati mendadak. Tunggulah di neraka. Pertandingan akan dimulai dalam 2 menit. Para orang tua peserta harap bersiap. Akan segera dimulai. Ada apa ini? Kenapa ada orang tua itu di antara peserta orang tua? Benar, anak siapa itu? Membiarkan neneknya sendiri ikut lomba-lomba tali. Nenek apa? Tadi aku dengar. Dia itu ibunya. Entah apa yang dipikirkannya. Sudah lebih dari 40 tahun masih mau melahirkan. Melahirkan di usia 40-an. Nanti saat anaknya dewasa, dia sudah jadi nenek-nenek. Baru masuk kuliah sudah harus merawatnya. Betul sekali. Dia sama sekali tidak memikirkan anaknya. Waktu pertandingan dimulai. Para orang tua harap bersiap. 3, 2, 1. Mulai. Prestia Lee,
Dia sudah datang. Prestier, ada apa Anda memanggil saya? 6 tahun lalu, malam Wen Ying dipecat. Kamu yang menyuruhnya tetap tinggal untuk membersihkan toilet, kan? Sudah lama sekali. Kenapa Presidir Lee tiba-tiba menanyakan ini? Manajer Song, Sebaiknya kamu menatakan yang sebenarnya. Jika berani menyembunyikan satu kata pun. Tidak berani menyembunyikan. Malam itu, saya yang menyuruh Wen Ying tetap tinggal untuk membersihkan toilet. Keesokan harinya, saya melihatnya. Dia membersihkan semua toilet di seluruh gedung. Kalau dihitung-hitung, seharusnya dia sibuk sampai dini hari. Padahal dia baru meninggalkan perusahaan dini hari. Tapi dia berbohong padaku bahwa dia akan pulang lebih awal. Kenapa dia harus berbohong? Presidir Lee, meskipun saya memang menyuruhnya melakukan lebih banyak pekerjaan, tapi Wen Ying juga bukan orang baik. Dia sangat suka mengambil keuntungan kecil. Sebelum dia pergi, dia bahkan membawa pulang dari perusahaan kita sikat toilet. Apa? Sikat toilet? Presidir Lee, kenapa ada di depan kantor Anda? Ada sikat toilet? Presidir Lee, 6 tahun lalu saat saya datang ke kantor mencari Anda. Saya menemukan sikat toilet pad di depan pintu Anda. Jadi begitu. Wanita malam itu. Benar-benar dia. Sebelumnya saya sudah menyelidiki. Wen Ying tidak pernah menikah. Selama bertahun-tahun, juga tidak ada pria lain. Usia Wen Yang dan Wen Zhao juga tepat 5 tahun. Mereka sangat mungkin adalah anak-anakku. Kalau begitu, selamat ya Presidir Lee. Anda punya anak, dan langsung 2. Nyonya besar sudah lama sekali menantikan cucu. Jika beliau tahu Anda punya sepasang anak kembar, beliau pasti akan sangat senang. Kau benar. Segera beritahu kabar baik ini pada ibuku. Oh ya, apa yang sedang Wen Ying dan anak-anak lakukan? Hari ini adalah hari orang tua dan anak di SD Lihua. Mereka seharusnya sedang mengikuti kegiatan di sana. Ayo, kita pergi melihatnya. Mama, semangat! Semangat, semangat! Baru 3 menit berlalu. Semangat para orang tua. Aneh, aku baru melompat sebentar. Kenapa aku sudah tidak kuat? Jantungku berdebar sangat cepat. Padahal staminaku tidak seburuk itu. Lihat, sudah kubilang kan? Sudah tua, pasti tidak sanggup. Dia bahkan hampir seumuran dengan nenek mereka. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Dengar-dengar dia hamil di luar nikah. Kasihan sekali anak-anaknya. Sudah tidak punya ayah, Ibunya sendiri malah datang mempermalukan mereka di acara Hari Orang Tua dan Anak. Betul sekali. Ya, cocok. Mama tidak akan menyerah. Mama pasti akan menang. Mama, aku tidak mau sekolah lagi. Kumohon jangan melompat lagi. Zhao Zhao juga tidak mau sekolah. Xiao Zhao hanya mau mama. Xiao Zhao hanya mau mama. Sudah lewat 10 menit sekarang. Para orang tua, bertahanlah. Ada apa ini? Kenapa jantungku sakit sekali? Mama. Kenapa dia pingsan? Saya tahu. Presidir Lee, Wen Ying dan anaknya dalam masalah. Sepertinya karena Nona Ayu. Apa? Cepat ke sana secepatnya. Yu Jianjian, jika terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Baik. Wen Yi, ini akibatnya kau berani merebut Tak Xiucheng dariku. Pergilah berinkarnasi dengan tenang. Ada masalah di acara Hari Orang Tua dan Anak. Jika tersebar, Lihua bisa tamat. Cepat panggil ambulans. Kepala sekolah, apa kau ingin memundurkan diri lebih awal? Nona Yu, ini masalah nyawa seseorang. Ibuku dan Nyonya Besar Li adalah sahabat karib. beliau memperlakukanku sejak kecil, seperti anak kandungnya sendiri. Maafkan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya serangan jantung mendadak. Jika tidak segera diselamatkan, sudah terlambat. Paman! Kasihan sekali anak ini. Sejak lahir sudah tidak punya ayah. Sekarang ibu kandungnya juga meninggal. Kedua anak ini nanti hanya bisa besar di panti asuhan. Betul sekali. Ayah! Bawa Yu Chen pergi. Jika terjadi sesuatu pada Wen Ying dan anak-anaknya, biarkan dia membayarnya dengan nyawanya. Xiucheng, Kak Xiucheng, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku adalah calon menantu pilihan Nyonya Besar Li. Calon menantu pilihan Nyonya Besar Li. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kak Xiucheng, lepaskan aku. Maafkan aku datang terlambat. Apakah ini hanya kilasan terakhir sebelum kematianku? Aku berhalusinasi. Hubungan apa yang mereka miliki? Perbedaan usia mereka sangat jauh. Sebuah kepala sekolah yang hadir hari ini, pecat mereka semua.
Masukkan nama mereka ke daftar hitam. Mulai sekarang, semua perusahaan di bawah grup Lee tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Baik. Ayah, kakak dan ibu tidak akan kenapa-kenapa, kan? Tidak. Ada ayah di sini. Ayah tidak akan membiarkan mereka kenapa-kenapa. Ayah mengakuinya. Ayah benar-benar. Ayah Zhao Zhao dan kakak. Dulu, ayah minta maaf pada kalian. Nanti setelah mama dan kakak sembuh, ayah akan menjemput kalian pulang ke rumah. Ayah akan menebusnya. Baik? Pasien sudah melewati masa kritis, tapi masih perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Ibu dan anak-anak tidak apa-apa. Presiden Lee tidak perlu khawatir. Terima kasih. Pesona apa yang dimiliki wanita tua itu sampai membuat Kak Xiu Cheng tergila-gila. Bahkan dia tidak peduli wanita itu membawa 2 anak. Tidak bisa, aku harus memberitahukan ini kepada Nyonya Besar Li. Dia sangat menginginkan cucu kandung. Jika dia tahu putranya, Prestir Grup Li yang terhormat, rela dengan senang hati membantu orang lain membesarkan anak, dia pasti tidak akan membiarkan Wen Ying begitu saja. Kenapa belum sampai juga? Aduh, pedal gas itu bukan pajangan. Injak dong. Mengemudi pelan sekali. Apa kau ingin menggilas semua semut di jalan? Nyonya, saya tahu Anda terburu-buru. Tapi Nyonya Besar jangan terburu-buru. Tuan muda kecil dan nona muda kecil tidak akan hilang. Lagi pula, kita bahkan belum keluar dari garasi. Aduh, aku tidak peduli. Akhirnya aku punya cucu laki-laki dan cucu perempuan. Aku ingin segera melihat mereka. Halo, Nenek Li. Halo. Waktu itu aku berpikir, betapa indahnya jika aku juga punya sepasang cucu kembar yang pintar dan manis seperti mereka. Betapa indahnya. Hei, tidak disangka mimpi indahku menjadi kenyataan. Sungguh, Tuhan telah membuka matanya dan memberkati keluarga Liku. Cepatlah. Sial, kenapa Nyonya Besar Li juga tidak mengangkat telepon? Cucu-cucuku sayang, kenapa kalian datang ke rumah sakit? Nyonya Besar, sepertinya ini ruangannya. Jen, kenapa kamu juga ada di sini? Nyonya Besar Li. Aneh, Wen Ying dan anak haramnya terluka. Kenapa sampai Nyonya Besar Li ikut terkejut? Bahkan datang sendiri ke rumah sakit. Nyonya Besar Li, Anda harus mengurus ini. Kak Xiu Cheng tergoda oleh wanita tua Wen Ying itu. Bahkan secara terbuka mengancam akan mengambil nyawaku. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana dengan reputasi Kak Xiu Cheng? Apa dia tidak peduli lagi? Apa Wen Ying mengandalkan fakta bahwa dia melahirkan keturunan keluarga Li, lalu mulai bertindak semena-mena dan berkuasa tanpa batas? Awalnya, demi kedua anak itu, aku masih ingin memperlakukannya dengan baik. Tapi sekarang, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Jangan khawatir, aku dan ibumu adalah sahabat karib. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan anak itu, Xiu Cheng, bertindak sembarangan. Terima kasih, Bibi Li. Wen Ying, kau pikir dengan sedikit cara kotor yang tak pantas, kau bisa merebut tas Xiu Cheng? Mimpi. Bibi Li tidak akan pernah berpihak padamu. Ayo. Cepat masuk dan lihat, anak-anak. Lewat sini. Ada apa ini? Kau diam-diam melahirkan anakku. Sekarang setelah kutemukan, jangan harap bisa pergi lagi. Aku. Wen Ying, apa kau berniat membiarkan anak-anak tidak punya ayah seumur hidup mereka? Pesta pertunangan. Aku sudah tentukan sebulan lagi. Nanti aku akan mengundang semua tokoh terkemuka kota Haicheng untuk secara resmi mengumumkan identitas kedua anak itu. Itu, aku tidak setuju. Nyonya Besar! Nyonya Besar, lihat ini! Xiu Cheng, aku bisa mengerti. Tapi sebagai Prestir Grup Li, pernikahanmu adalah peristiwa besar yang bisa mengguncang seluruh kota. Apa kau benar-benar ingin menikahi wanita setua itu? Yang bahkan bisa jadi ibumu. Membiarkan semua tokoh terkemuka kota datang dan menertawakan keluarga Li. Siapa yang ingin kunikahi adalah kebebasanku. Tidak ada yang boleh kucampur. Orang lain? Aku ini ibumu. Justru karena kau ibuku, maka aku memberitahumu beberapa hal di sini. Aku mencari selama 6 tahun penuh, baru menemukan Wen Ying. Setelah ini, aku tidak akan pernah melepaskan tangannya. Seumur hidup ini, selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kau anak durhaka. Kau benar-benar ingin membuatku mati karena marah. Youqi. Ya, Anta Nyonya Besar kembali. baik, Nyonya Besar. Anda sebaiknya kembali dulu. Kau ini benar-benar. Li Xiu Cheng, aku ini ibu kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau mau melawan takdir? Nyonya Besar, tenanglah.
Sebenarnya, menurut saya, Wen Ying ini meskipun usianya sedikit lebih tua, tapi dari tingkah laku dan tutur katanya, orang ini berhati baik, lembut, dan anggun. Dan penampilannya juga tidak buruk. Terlebih lagi, dia adalah ibu kandung dari tuan muda kecil dan nona kecil. Sudahlah. Melihat sifat Xu Cheng, apapun yang sudah dia putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, ini menyangkut pewaris grup. Sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Begini saja, sebelum identitas kedua anak itu diumumkan secara resmi, kau lakukan tes DNA. Kita harus melihatnya sendiri. Laporan tes DNA yang jelas dan gamblang, baru aku bisa benar-benar tenang. Baik, Nyonya Besar. Saya akan segera mengurusnya. Wen Ying sialan, dia membuatku jadi begini. Lihat saja nanti, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Li Guanjia, apa yang dia lakukan di sini? DNA? Mungkinkah Nyonya Besar Li curiga ada masalah dengan hubungan darah kedua anak itu? Benar-benar seperti ada yang mengantarkan bantal saat mengantuk. Wen Ying, kali ini kau tamat. Apa tidak sebaiknya kau istirahat beberapa hari lagi? Sebenarnya, jika kau mau, aku bisa terus menjagamu, membuatmu menjadi nyonya keluarga kaya paling bahagia di seluruh kota Haicheng. Di rumah juga cuma diam saja. Lagi pula, bekerja sekarang juga tidak lelah. Baiklah. Hubungan kita belum diumumkan. Tidak baik jika terlihat oleh orang kantor. Aku turun duluan. Kau turun nanti saja. Apa kau melupakan sesuatu? Mobil Prestidu D. Kak Ying, kenapa kau naik mobil Presdirli untuk bekerja? Pantas saja lama sekali. Tidak menghubungi keluarga lagi. Ternyata sudah dapat pohon tinggi ya. Ayo, kita pergi dan peras dia habis-habisan. Baik. Kak Ying, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kakak terlihat begitu berseri-seri? Bodoh, lihat ini. Ini apa? Kak Ying kita ini sudah menemukan belahan jiwanya. Kak Ying, cincinnya sudah terpasang. Kapan pesta pernikahannya? Jangan lupa undang kami untuk makan permen pernikahan ya. Wen Ying, ada orang mencarimu di luar. Kakak. Kakak ipar. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen kalian. Kalian datang mencariku untuk apa? Kalian datang mencariku untuk apa? Kenapa? Baru saja dapat pohon tinggi, sudah tidak mengakui orang lagi. Wen Ying, tidak ada orang yang sekejam dirimu. Aku kejam. Tentu saja. Coba hitung sendiri. Sudah berapa lama kamu tidak mengirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu menyuruh Presdirli mencari orang, membuatku babak belur begini. Aku nyaris kehilangan nyawa. Kakakmu dan ibumu tidak sehat. Kami bertiga berobat, minum obat, periksa. Mana ada yang tidak butuh uang? Uang ini kamu harus memberikannya. Aing, kamu bersama Presdirli. Dia pasti memberimu banyak uang, kan? Kami tidak akan mempersulitmu. Berikan saja beberapa juta kepada kami untuk dipakai dulu. Kalau uangnya habis, kami akan memintanya lagi darimu. Siang bolong begini, kalian pandai sekali bermimpi. Hei, dasar wanita jalang. Apa kamu benar-benar berpikir setelah naik pangkat, kamu bisa jadi orang kaya, hah? Kalau kamu tidak memberi uang, kami akan langsung mengadu pada Presdirli. Bilang kamu hamil di luar nikah, murahan, dan terkena penyakit kotor. Lihat saja apa dia masih mau denganmu. Cih, kalian. Kalian keterlaluan. Presdirli. Presdirli. Sesuai perintah Anda, tim perjamuan kelas dunia sudah tiba di kota Haicheng. Bunga-bunga yang dibutuhkan untuk perjamuan semuanya adalah mawar yang diterbangkan langsung dari Bulgaria. Adapun perhiasan yang akan dikenakan Nona Wen juga merupakan pesanan khusus dari merek mewah ternama Paris yang dibuat semalaman. Sedang dalam perjalanan. Bagus. Pastikan semuanya satu persatu. Aku tidak akan membiarkan ada kesalahan sedikit pun di pesta pertunangan ini. Mengerti. Batalkan pesta pertunangan itu sekarang juga. Li Shucheng, lihatlah baik-baik sendiri.
Ini dia wanita baik-baik yang selalu kau dambakan. Wen Yang dan Wen Chao sama sekali bukan anakmu. Sudah ku bilang sejak dulu, Wen Ying itu bukan wanita baik-baik. Hanya karena anaknya mirip denganmu, dia berani mengaku sebagai keturunan keluarga Li. Benar-benar tidak tahu diri. Penipu seperti ini. Kau masih tergila-gila padanya. Bahkan ingin menikahinya. Dan ingin seluruh grup Li diwariskan kepada anak haramnya. Presdir Li, jadi sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Batalkan pesta pertunangan. Segera suruh Wen Ying dan kedua anak haram itu keluar dari keluarga Li. Keluar dari kota Haicheng. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Aku tidak percaya. Aku akan menemui Wen Ying sekarang. Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan percaya dia membohongiku. Hei, hei! Sudahlah. Biarkan dia pergi memastikan sendiri. Kalau tidak, si bucin ini entah sampai kapan akan terus dibodohi. Jangan banyak omong. Cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan menemui Presdir Li sekarang. Baiklah. Silakan saja bicara sekarang. Lihat saja apakah Presdir Li akan mempercayai kalian. Ada apa ini? Kenapa Wen Ying sama sekali tidak takut? Malah begitu berani. Ayah! 6 tahun lalu, Wen Ying juga bekerja di grup Li. Mungkinkah kedua anak haramnya itu adalah anak Presdir Li? Jika memang begitu, aku pasti untung besar. Ying jujur saja pada kakak ipar. Wen Yang dan Wen Zhao, apakah mereka anak Presdir Li? Apa? Keluarga Li itu keturunan tunggal selama 18 generasi. Kedua anak itu, kalau benar anak Presdir Li. Grup Li ini nantinya akan jatuh ke tangan kita. Aku sebentar lagi akan menjadi orang terkaya di kota Haicheng. Tidak bisa. Aku tidak boleh merepotkan Li Xiucheng. Kakak dan kakak ipar sama sekali tidak boleh tahu kalau ayah anak-anak adalah dia. Kalian semua salah tebak. Ayah dari kedua anak ini bukan Presdir Li. Ayah dari kedua anak ini bukan Presdir Li. Ayah, anak-anak adalah seorang penjudi. Dia punya banyak utang judi di luar. Semua tabunganku sudah kugunakan untuk melunasi utangnya. Sampai sekarang masih berutang jutaan. Kau! Jadi jangan harap kalian datang padaku untuk meminta uang. Aku juga tidak punya uang. Apa? Wen Ying, apa kau sudah gila? Penjudi itu, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah muncul. Kamu masih membantunya membayar utang judi. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari kedua anakku. Apa aku bisa tidak peduli? Gila-gila! Pria liar yang kamu sebutkan itu? Jangan-jangan itu yang dari desa kita, yang tumbuh besar bersamamu, Liu Erniu. Betul. Dia. Astaga! Dia kan yang paling miskin di desa kita. Sekarang dia punya utang judi lagi. Wen Ying, apa otakmu sudah tidak beres? Dasar pembawa sial! Pokoknya sekarang aku tidak punya uang. Hei, kalau kalian punya uang lebih baik pinjamkan dulu padaku untuk sementara. Tidak ada. Sepeser pun tidak ada. Wen Ying, bukankah kamu mau memutuskan hubungan dengan kami? Woi, kami putuskan hubungan denganmu. Jangan harap aku akan membayarkan utangmu. Ayo pulang! Wen Ying, aku tulus padamu. Apakah kalian benar-benar selama ini membohongiku? Inilah yang dulu keluarga yang kubantu sekuat tenaga. Begitu aku dalam masalah, mereka lebih cepat dari siapapun untuk memutuskan hubungan denganku. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri dan untuk Yang Yang serta Zhao Zhao. Presdir Li, kenapa Anda di sini? Presdir Li, ini di perusahaan Anda. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Yang dan Zhao Zhao. Anakmu dengan pria yang mana? Apa?
Li Xiucheng, apa kau sudah gila? Aku hanya punya satu pria, yaitu kau. Tentu saja mereka anak-anakmu. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tidak ada hubungan darah. Ini tidak mungkin. Laporan ini pasti salah. Ayah dari kedua anak ini bukan Presdirli. Wen Ying. Kata-katamu, mana yang benar dan mana yang palsu? Kau tidak percaya padaku? Li Xiecheng, 6 tahun lalu kau dijebak yang menggangguku. Selama bertahun-tahun ini, aku membesarkan kedua anakku sendirian. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari keluarga Li kalian. Li Xiucheng, pikirkan baik-baik. Apakah aku benar-benar wanita yang licik demi menikah dengan keluarga kaya? Baik. Aku percaya padamu. Kalau begitu, aku pergi bekerja dulu. Tunggu sebentar. Siapa Liu Ernyo? Apa? Tadi kakak iparmu bilang, kalian tumbuh bersama sejak kecil. Apa dia cinta pertamamu? Liu Ernyo hanyalah tetanggaku. Selama bertahun-tahun ini, selain kamu, aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Ini yang kamu katakan. Dulu tidak ada. Dan nanti juga tidak boleh ada. Wen Ying, mulai sekarang, kamu hanya boleh memilikiku. Sudah, aku pergi bekerja dulu. Presdirli, karena Anda dan Nona Wen sudah membicarakan semuanya. Lalu bagaimana dengan laporan tes ini? Dia dan kedua anaknya harus bisa berdiri kokoh di keluarga Li. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nyonya besar. Juga butuh penjelasan. Kamu pergi lagi ke seluruh kota Haicheng, ke lembaga identifikasi paling berwenang untuk melakukan tes DNA lagi. Kali ini, pastikan untuk mengawasi seluruh prosesnya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Kuning sialan. Ternyata dengan begini pun, aku tidak bisa menjatuhkannya. Sepertinya aku harus memikirkan cara yang lebih kejam untuk benar-benar menginjaknya ke lumpur, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Sion, jauh-jauh datang ke kota, tidak dapat sepeser pun, malah rugi ratusan ribu untuk ongkos. Sudah dapat orang kaya, malah menolong si miskin. Ini adikmu yang sukses itu. Jangan pukul! Jangan pukul! Kau akan mencoba. Aku menikah denganmu. Benar-benar sial 7 turunan. Kalian mau uang? Bantu aku melakukan sesuatu. Berapapun yang kalian mau, akan kuberi. Wei, besok kakak Xiucheng akan melihat sendiri kamu berselingkuh dengan mantan kekasihmu. Aku tidak percaya. Dia masih akan bersikeras menikahimu. Halo? Wedding, ibumu sekarang. Apa? Sionin, dulu kakak dan kakak ipar memang bersalah padamu. Tapi ibumu, bagaimanapun juga adalah ibu kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang menemuinya untuk terakhir kali. Alamatnya sudah kukirimkan padamu. Cepat datang ya. Halo, kakak ipar? Bukankah kakak bilang ibu sakit parah di rumah sakit? Kenapa ini malah di hotel? Jangan banyak bicara, cepat masuk. Kalian mau main trik apa lagi? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Tutup saja, Ketul. Kita bicarakan nanti setelah bertemu. Aku tidak peduli lagi. Aku mau pulang. Presdirli, hasilnya sudah keluar. Kali ini sama sekali tidak salah. Yang Yang dan Sousha adalah anak kandung Anda. Aku juga sudah memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Yu Qian pernah menyelinap masuk ke departemen forensik. Dia pasti sudah mengutak-atiknya. Hasil tes DNA yang pertama.
Benar saja. Wen Ying tidak membohongiku. Yang Yang dan Zhao Zhao, dengan pria mana kau melahirkan mereka? Kali ini aku sudah membuatnya menderita. Dia ada di mana sekarang? Aku harus meminta maaf padanya. Ini, orang-orang dari Departemen Kebersihan bilang, dia menerima telepon lalu terlihat panik. Dia bahkan tidak sempat ganti baju, lalu pergi tanpa izin. Wen Ying selalu profesional. Jika bukan karena terpaksa, dia tidak akan pergi tanpa izin. Pasti terjadi sesuatu padanya. Ini, aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Segera pergi, kerahkan semua kekuatan, cari di seluruh kota. Pastikan kau menemukannya. Baik. Minjar! Tidak boleh masuk. Jangan halangi aku! Aku harus bertemu Kak Xiujang hari ini. Presiden Li, maafkan saya. Nona Yu memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Kak Xiujang! Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Jika kau tidak mendengarkan, kau akan menyesal seumur hidupmu. Kalian keluar dulu. Yu Chanchen, aku ingat pernah bilang padamu, aku tidak mengizinkanmu muncul lagi di kota Haicheng. Ha Xiucheng, aku melakukan semua ini. Semua ini demi kamu. Waktu itu, aku melihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Aku jadi curiga. Jadi, aku menyuruh orang menyelidiki kampung halamannya. Ternyata semua orang di kampung halamannya memberitahuku. Dia punya kekasih lama di sana. Dia adalah seorang penjudi bernama Liu Erniu. Mereka sampai sekarang masih berhubungan. Ini adalah kesaksian kakak iparnya dan juga tetangga di kampung halamannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri. Aying baru saja mengalami masalah. Yu Qianqian langsung datang. Ini tidak mungkin kebetulan. Hanya omong kosong sepihak. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Untung aku sudah bersiap. Kak Xiucheng, aku tahu kamu punya masalah denganku dan tidak percaya perkataanku. Bagaimana kalau begini saja? Orang bilang melihat itu percaya. Sekarang Wen Ying sedang bersama kekasih lamanya berada di kamar hotel. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, ayo, aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang. Kami sudah sesuai janji. Berhasil membanci ular itu kemari. Mana upah yang Nona Yu janjikan? Tidak disangka, jalang Wening ini benar-benar berharga ya. Kita bisa dapat banyak uang. Bawa dia masuk, kalian boleh pergi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Adik, jangan salahkan abang ya. Siapa suruh kamu menyinggung nona kaya? Dia bisa menghancurkanmu, seperti menghancurkan semut. Sudah, jangan banyak omong. Cepat pergi. Aing, Kak, Erniu sudah lama menunggumu loh. Aduh. Tidak disangka, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu lebih cantik dari waktu muda ya. Wajah mungil ini, Tubuh ini, aku hampir tidak bisa menahan diri. Jangan terburu-buru. Ini Kak Erniu loh. Aku akan datang untuk memanjakanmu sekarang. Kak Xiucheng, nanti setelah sampai di hotel, kau akan tahu kalau aku tidak bicara omong kosong. Wanita Wen Ying itu, kau sudah begitu baik padanya, tapi dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan berani mengambil uangmu untuk membiayai pria liar di luar sana. Dia bahkan tidak berkaca diri dulu. Dia... Tutup mulutmu. Kendarai mobilmu. Oh, Wen Ying, Kak Xiucheng paling benci pengkhianatan. Begitu dia melihat kau berbaring dengan kekasih lamamu, riwayatmu akan tamat. Setelah menyingkirkanmu, Yang paling mungkin menjadi istri muda keluarga Lite. Tetaplah aku. Kau siapa? mau apa kau? Kenapa? Kau bahkan tidak mengenali Kak Erniumu lagi. Baru berapa tahun berlalu sih? Yu Erniu, kenapa kau bisa ada di sini? Mau apa kau? Lepaskan aku! Sakit sekali, brengsek! Kau, dasar wanita sialan, tidak patuh. Aku lihat kau memang pantas dipukuli. Kau tunggu saja. Nanti, kalau sudah kupukuli sampai tunduk, aku lihat kau masih.
Masih memohon padaku untuk menidurimu. Kak Xiuche, kali ini aku tidak salah bicara kan? Wanita Wenying ini di depan berpura-pura lembut, padahal di belakang dia itu jalang. Wenying, tidak kusangka di belakang. Kau bermain-main dengan liar ya? Sudah setua ini, apa kau sanggup? Bukan begitu. Bukan begitu. Yesus, bukan begitu. Untuk apa kau menjelaskan? Orang yang harus memberi penjelasan adalah dia. Sialan, kau berani memukulku. Hentikan. Kak Xiuche, yang mengkhianatimu jelas-jelas Wenying. Seharusnya kau menyalahkannya. Kenapa kau begitu cemas dengan selingkuhannya? Yu Qianqian. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu semua perbuatan licikmu di belakangku. Yu Qianqian, aku sudah berulang kali membiarkanmu demi hubungan baik keluarga kita. Tapi kau tidak pernah berubah. Kau berani diam-diam mengambil materi tes DNA. Dan sekarang kau berani menyewa orang untuk menculik Wenying. Kali ini, Aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Presdirli, maaf. kami terlambat. Tadi di pinggir jalan, kami melihat dua orang ini mencurigakan. Merasa ada yang tidak beres. Kami menangkap dan menginterogasi mereka. Ternyata mereka memang komplotan Yu Qianqian. Bagus sekali. Bawa mereka berdua pergi. Bawa Yu Qianqian juga. Kirim ke kantor polisi. Aku ingin lihat. Apakah menculik wanita Li Xiucheng akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup? Presdirli, ini salah paham. Semuanya salah paham. Kami adalah kakak iparnya. Mana mungkin saya menyakitinya? Presdirli. Ya. Itu. Ying. Cepat jelaskan pada Presdirli. Kami adalah satu-satunya kerabatmu di dunia ini. Kau tidak mungkin memasukkan kakak dan kakak iparmu ke penjara, kan? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Mereka bukan kerabatku. Bawa dia. Adapun dia memang bukan warga negara yang baik. Karena dia tidak bisa mengendalikan adik kecilnya. Maka aku akan mengendalikannya untuknya. Baik. Tolong! Aying, aku ini kakak Erniumu! Tolong! Bagaimana perasaanmu? Tadi dia. Tidak. Untungnya kau datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu pucat sekali. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Presdirli. Tiba-tiba, tubuhku terasa sangat panas. Aku merasa tidak bisa mengendalikan diri. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wenying. Presdirli, apa ada yang pernah bilang? Kamu sangat tampan. Bajingan-bajingan tadi bahkan memberinya obat. Wenying, kamu. Boleh aku cium sekali saja? Sekali saja. Nyonya besar. Nyonya Yu itu masih berlutut di luar dan tidak mau pergi. Dia bilang, jika putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutuskan hubungan dengan Anda. Buddha berkata, karma itu ada. Siapa berbuat, dia yang menanggung. Meskipun aku masih belum bisa menerima Wenying, tapi Yu Qianqian telah berulang kali melakukan kejahatan. Sekarang dia menerima hukuman, itu sudah sewajarnya. Sudahlah. Jika dia ingin memutuskan hubungan, biarkan saja. Baik, aku akan segera menyampaikan. Ayah, ibu, taman bermainnya seru sekali. Xiaozhou ingin ke sana lagi lain kali. Adik, kalau lain kali kamu juga dapat nilai 100. Kita minta ayah dan ibu untuk mengajak kita ke taman bermain lagi. Kakak jahat, menyusahkan Xiaozhou. Xiaozhou kan tidak sepintar kakak. Kalau tidak terima, kejar aku dong. Kakak, tunggu aku. Awas ya, nanti kupukul. Suruh dia pergi sekarang. Kita sudah bersahabat puluhan tahun. Apa kau setega itu? Seret dia keluar. Cepat lepaskan putri itu. Kalian akan kena karma. Apa kita sudah merepotkan Nyonya Besar Li?
Tidak perlu khawatir. Ini semua memang kesalahan Yu Qiangshan. Ibu selalu bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam masalah besar. Bu, 3 hari lagi adalah pesta pertunanganku dengan Wen Ying. Ku harap ibu bisa datang. Aku belum menyetujui pernikahan kalian. Dulu ibu pernah bilang, siapapun itu, selama dia melahirkan anakku, dia akan menjadi nyonya muda keluarga Li. Nyonya besar Li yang terkenal itu, apa mau menarik perkataannya? Siapa yang menyangka saat itu kau akan membawakanku seorang menantu perempuan setua ini? Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Nanti, kalau aku mengajak menantu perempuanku ke pesta dan orang-orang bertanya padaku, betapa malunya aku. Li Xiucheng, kalau kamu tidak malu, aku yang malu. Presdir Li sangat baik. Jika aku bisa menghabiskan hidup bersamanya, pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang usia ini, untuk melintasinya, tetap saja terlalu sulit, bukan? Presdir Li, bagaimana kalau kita lupakan saja Yang dan Cao Cao. demi masa depan mereka? Aku bersedia membiarkan mereka tinggal di keluarga Li. Tapi kalian harus berjanji padaku. Aku bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Mami tidak mau berpisah dari Mama. Xiao tidak mau papa lagi. Xiao mau ikut Mama. Xiao tidak mau berpisah dari Mama. Aku juga. Aku tidak peduli dengan uang keluarga Li. Di mana Mama berada, aku akan berada di sana. Wen Ying, jangan coba-coba kabur di saat genting ini. Seumur hidup ini, selain aku, kamu jangan harap bisa menikah dengan siapapun. Bu, usia Wen Ying memang beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi, dia adalah satu-satunya wanita yang kuakui sebagai istriku seumur hidup. Yang dan Cao Cao juga adalah satu-satunya pewaris sah grup Li. Tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku pasti akan menikahinya. Nenek, aku tidak mau berpisah dari Mama. Cao, sudah 6 tahun menjadi anak tanpa ayah. Jojo tidak mau lagi menjadi anak tanpa ibu. Meskipun Wen Ying dan Xiucheng tidak terlalu serasi, tapi selama bertahun-tahun ini, dia memang merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Lagi pula, Xiucheng padanya. Sudahlah, aku juga sudah tua, tidak sanggup lagi berdebat. Kalau begitu... Ying, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa ada yang tidak enak badan? Mama! Menantu. Apa katamu? Hamil lagi. Selamat, Tuan Muda Li, Nyonya Besar Li. Nyonya Muda sangat subur. Tidak hanya hamil, kali ini kembar 3 loh. Selamat, Tuan Muda Li, Nyonya Besar Li. Nyonya Muda sangat subur. Tidak hanya hamil, kali ini kembar 3 loh. Apa? Kembar 3? Apa? Kembar 3? Sudah ada Yang dan Zhao Zhao. Sekarang hamil kembar 3 lagi. Astaga, aku punya 5 cucu sekarang. Tuhan memberkati. Kutukan keturunan tunggal keluarga Li selama 18 generasi akhirnya terpecahkan. Lion! Ya, Nyonya. Siapkan perlengkapan medis bayi baru lahir, pakaian, mainan, susu formula, ayunan, dan lain-lain. Semuanya harus yang terbaik. Baik, Nyonya. Serahkan padaku. Untuk pesta pertunangan 3 hari lagi, aku ingin memakai kipau brokat kekaisarannya yang dulu dipesan khusus dari Master Zhang. Oh ya, dan juga sepasang gelang giok warisan keluarga Li itu. Siapkan juga. Aku akan menyerahkannya di depan umum kepada menantu perempuanku. Baik, Nyonya. Saya akan segera mengurusnya. Bagus. Kemarilah, menantu, tanda tangani kontrak ini. Nyonya Besar Li, saya tidak bisa menandatanganinya. Hei, kalau disuruh tanda tangan, ya tanda tangan saja. Siapapun yang memberikan keturunan untuk keluarga Li, dia akan mendapatkan saham senilai 50 miliar. Ini adalah aturan keluarga Li. Jika kamu tidak menandatanganinya, kamu melanggar aturan. Tanda tangani saja. Bagus. Aku akan segera meminta orang untuk memproses transfernya. Dokter, tadi apa yang terjadi padanya? Oh, Nyonya Muda tadi hanya sedikit emosional, sehingga mengganggu janinnya. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Syukurlah. Tapi Aing kan ibu hamil usia lanjut. Apakah melahirkan tidak akan berbahaya? Ying, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Muda Li tidak perlu khawatir soal itu. Nyonya Muda memiliki fisik yang istimewa, mudah melahirkan. Melahirkan seharusnya tidak akan ada masalah. Benarkah? Tapi melahirkan bagaimanapun juga adalah hal yang sangat berbahaya, kan? Ying. Xiucheng, menurutku anak ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita. Aku ingin melahirkannya. Ying, terima kasih sudah berjuang melahirkan anak-anakku. Sisa hidupku ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan pernah mengecewakanmu. Nenek,
Aku juga mau menggendong. Adik-adik, tidak, aku dulu yang menggendong. Aku dulu yang menggendong. Indahnya, keluarga besar yang bahagia. Saking senangnya, mataku sampai tidak bisa terbuka. Mama, Yang, Cao, ayo kita foto keluarga bersama. Ayo, ayo. Semuanya siap? 3, 2, 1. Keju? Cinta sejati tidak mengenal usia dan jurang waktu. Adalah kamu peduli padaku. Aku merindukanmu. Saling menemani. Hingga rambut memutih bersama.